Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ibu semuanya. Mudah-mudahan pada siang hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Anak ibu semua, mulai pelajaran pada siang hari ini, marilah kita membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sensi sudah Ibu share di grup. Kita sudah masuk materi kita mengenai arti penting UUD Negara RI tahun 1945 bagi bangsa dan negara Indonesia. Kompetensi inti dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Yang KI2 itu menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Yang ketiga itu memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu, pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Dan yang keempat itu adalah mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak itu menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang ataupun teori. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Kompetensi dasar itu adalah menggali kesejarahan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Indikator pencapaian kompetensi, deskripsikan arti penting UUD Negara RI tahun 1945 bagi bangsa dan negara Indonesia. Tujuan pembelajaran pada siang pertama, peserta didik mendeskripsikan arti penting UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi bangsa dan negara Indonesia dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat mengisi pasal-pasal dalam UUD Negara RI tahun 1945 yang berhubungan dengan kehidupan dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dengan benar. Tiga itu adalah peserta didik mengumpulkan bukti contoh penerapan pasal-pasal pada UUD Negara RI tahun 1945 dalam berbagai bidang kehidupan. Jadi sebelumnya kita sudah membahas mengenai perumusan pengesahan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, bahas mengenai arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi bangsa dan negara Indonesia. Dukungan terhadap nilai perumusan dan pengesahan UUD Negara RI tahun 1945. Jadi Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu adalah sebagai hukum dasar tertinggi. Semua peraturan perundang-undangan yang ada di bawahnya itu harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ya, dalam berbagai bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Dengan kita terhadap pelaksanaan Undang-Undang Dasar ini dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama itu adalah kita disiplin dan taat peraturan. Terus kita bertoleransi. Kita menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Dan yang terakhir itu adalah bekerja keras dan rela berkorban. Bagi dalam 4 kelompok sesuai dengan kelompok yang sudah Ibu share di dalam grup WhatsApp kita. Kalian menyelesaikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
di dalam berbagai bidang kehidupan. Kasih waktu kalian 10 menit untuk mendiskusikannya. Siap hasil diskusinya? Mulai dari kelompok 1. 1. Politik. Tentang pemerintahan, kekuasaan, dan penyelenggaraan negara terhadap dalam Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menentukan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahannya dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. 2. Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menentukan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal 28D ayat 3 menentukan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahannya. Ya, bagus. Selanjutnya. 2. Ekonomi. Tentang kondisi keuangan negara. Terdapat pada pasal 1. Pasal 33 ayat 1 menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Pasal 33 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, hutan, berwawasan lingkungan, dirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Bagus. Selanjutnya. Sosial dan budaya. Tentang jaminan kehidupan masyarakat. Terdapat dalam pasal 32 ayat 1 menyatakan bahwa memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. 4. Pelaksanaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Upaya pertahanan dan keamanan. Terdapat dalam pasal 30 ayat 1 sampai 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa 1. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara kebutuhan dan kedaulatan negara. 4. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. 5. Dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjalankan tugasnya. Syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang. Plus buat kalian, jawaban kalian bagus semuanya. Anggap kalian sudah mengerti. Nah, sudah Ibu share di grup WhatsApp ya lembar kerja yang harus kalian kerjakan. Akan Ibu koreksi, akan Ibu kasih nilai. Salah satu anak Ibu memberikan kesimpulan dan refleksi pembelajaran kita pada hari ini. Bulan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berisi aturan dasar kehidupan bernegara di Indonesia. Sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku universal, maka semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tidak boleh bertentangan dan tetap harus berpedoman pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Memberikan refleksi Dengan belajar materi arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 untuk mengetahui pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bab dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya, pertahanan dan keamanan. Mengetahui arti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam mendapatkan pendidikan, dalam beragama dan beribadah, perlindungan hukum,
memilih dan dipilih, berserikat dan berkumpul. Hari ini Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.